Halo kawan di Balik Bingkai, kali ini kita berada di program Ngobrol bareng di Balik Bingkai. Dan ada dua guest star hari ini, yaitu Yusuf Priambodo dengan Benaya Harubu. Mereka berdua adalah salah dua sebenarnya dari sosok orang-orang di balik layar dari film yang sempat viral ketika masa tenang pemilu. Barangkali teman-teman juga sempat melihat lini masa media sosial, lagi masa tenang itu tiba-tiba kok di launch satu buah film yang menggemparkan publik di Indonesia, yaitu filmnya Dirty Vote. Nah, mereka berdua adalah orang-orang yang berada di balik layar dari Dirty Vote. Kalau teman-teman di luar sana berdiskusi dengan sutradaranya, yaitu Mas Dandi Laksono, pun dengan beberapa narasumber yang ada di Dirty Vote, ada Mas Ferry, kemudian ada Mbak Bivitri, sama Mas Uceng. Nah, kami ingin mengulik tentang suasana di balik layar dari produksi film Dirty Vote itu seperti apa. Ada Mas Yusuf Priambodo sebagai videografer dan Mas Benaya Harubu sebagai videografer dan editor. Ya. Mungkin bisa langsung saja kami tanyakan bagaimana sih kalian bisa terlibat di situ. Ceritanya itu seperti apa? Dari Ben ataupun Yusuf bisa diceritakan? Anak muda lah, silakan. Oke, sebenarnya ini rangkaian ini ya. Awal tahun 2022 kemarin kami keliling Indonesia. Sama sutradaranya juga Dandi Laksono dan Farid Jaban waktu itu. Kami start 1 Juli 2022 dan finish tahun lalu, sekitar bulan September ya kalau nggak salah. Iya, bulan September 2023. Jadi kan ada banyak liputan isu ya, isu soal lingkungan, isu sosial, dan kami merasa banyak sekali isu yang kami rekam kok nggak pernah dapat perhatian gitu ya. Dan akhirnya dan Mas Dandi Laksono juga sebagai sutradara, dia juga punya beban sendiri karena di 2019 pernah rilis Six Killers, dan setiap orang itu selalu bertanya-tanya tahun ini apa gitu. Seolah-olah bahwa harus ada kewajiban untuk meluncurkan sebuah film di tahun yang sama gitu. Ya sebenarnya banyak sekali film-film yang juga harusnya jadi bisa berdampak atau punya exposure di luar sana, bukan cuma Dirty Vote harusnya ya. Dirty Vote ini karena mungkin serius dengan sebagian besar orang karena merasa film ini akan menentukan siapa yang akan mereka pilih gitu. Jadi saya nggak tahu maksudnya gimana, tapi saya memutuskan akhirnya kayak oke, mungkin karena ada begitu banyak berita-berita soal kecurangan pemilu di media massa, berita-berita, dan kami merasa bahwa kalau ini digabungkan jadi satu cerita yang utuh kayaknya bakal menarik sekali. Dan akhirnya saya memutuskan ya udah, sekarang kita gabung di produksi Dirty Vote karena ini kolaborasi banyak pihak sebenarnya sih. Ada Ekspedisi Indonesia Baru, ada SCIJ, sama beberapa pihak-pihak lain yang memang ini kerja kolaborasi sebenarnya. Jadi karena kami juga basicnya di situ dan kita bisa menyumbangkan itu, dan ya sudah akhirnya kami masuk ke situ. Yang ngajak siapa itu? Yang ngajak untuk ikut produksi gitu kan? Yang ngajak ikut produksi Mas Dandi Laksono. Karena memang beberapa tahun terakhir saya sama Mas Yusuf 2 tahun terakhir ini bikin film sama Mas Dandi gitu. Iya, sebenarnya kalau Dirty Vote ini bisa dibilang menjadi titik didih ya gitu, titik temu di antara film-film yang sering atau pernah kami buat gitu selama Ekspedisi Indonesia Baru gitu. Jadi mulai dari pertama kita ngomongin isu-isu tentang pertanian, terus kemudian kelautan atau kemaritiman, terus kemudian ngomongin soal energi, kemudian tambang dan segala macam itu, kita sebenarnya punya satu titik kesimpulan gitu, sepakat bahwa ini tuh sebenarnya dipengaruhi oleh pemerintah atau dipengaruhi oleh pemegang kebijakan yang menjabat di saat itu gitu, saat kita keliling Indonesia gitu. Nah, jadi bagaimana kita sebenarnya pengen mengenal pemerintah itu kalau kita nggak tahu sebenarnya di balik itu semua tuh ada apa gitu. Nah, kami sebagai generasi muda yang ikut di Ekspedisi Indonesia Baru pengen memberikan sumbangsi yang lebih lah gitu. Kalau kita kadang tahu aja kan, bahkan setingkat daerah aja kita nggak tahu loh yang menjabat itu siapa gitu, DPRD-nya, kita pemilu tuh selalu bingung untuk menentukan pilihan gitu. Nah, ini setelah presiden aja, masa apa kita nggak ngerti sih gitu, nggak kenal sendiri dari masing-masing paslon tuh. Kiprahnya gitu ya? Iya, betul banget. Nah, menurutku itu sih motivasi utama aku pengen ikut gabung di produksi Dirty Vote itu. Akhirnya jadi tahu kan di belakangnya tuh kayak gimana mereka. Kalau ngomongin belakang layarnya sendiri, kira-kira tim produksi itu ada sekitar berapa gitu yang menemani teman-teman semua di Dirty Vote itu? Ada berapa sih totalnya?
Lupa. Total sekitar ya 15-an orang lah Iya, ya. 15 orang. Kurang-kurang lebih ya kira-kira Kurang lebih. segitu. Ya, 15 orang. Kalau total produksinya sendiri berapa lama? Mulai dari praproduksinya hingga Justru proses yang paling lama kami rasa di proses risetnya gitu ya. Proses riset, terus pengumpulan data, itu sudah dikerjakan sama teman-teman, termasuk 3 orang pemeran di film itu. Sama Mas Dani Laksono, karena mereka mengumpulkan sebagian berita, mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dari tahun ke tahun, itu butuh proses yang panjang dan verifikasinya juga yang sulit sih menurut saya gitu. Jadi justru untuk proses produksinya cuma sehari ya, 2 hari ya kalau nggak salah ya. Kalau syutingnya sih ya 12 jam. Oh, syutingnya Iya, cuma 12 jam. Syuting di satu set ruangan itu ya. maraton itu Iya, 12 jam. 12 Iya, jam. 12 jam. Kami start 11 siang, Iya, 11 jam, selesainya jam 11 sekitar 11 malam gitu kira-kira. 2-3 malam. Iya. Itu sih sebenarnya. Dan untuk proses ngeditnya justru cuma 2 hari. 2 hari proses ngeditnya. Tapi nggak tidur. Nah, hari Dua terakhirnya hari, nggak 2 tidur. malam. Jadi ya ini termasuk salah satu film yang cepat yang pernah saya kerjakan sih dan masih saya kerjakan. Dan maksudnya syutingnya sekian, ngeditnya sekian. Wah gila cepet banget sih ini. Nggak kebayang bisa secepat itu. Oke. Kalau kesulitan sendiri ketika produksi itu apa? Kan menggabungkan 3 orang itu. Dari proses pembagiannya itu bakalan seperti apa? Terus kemudian teman-teman teknis lainnya barangkali. Kalau Yusuf sama Ben ngambil gambar juga kan waktu itu. Iya. Nah, teman-teman teknis lainnya itu yang paling sulit itu di bagian apa sih sebenarnya? Apakah membuat grafisnya atau ketika produksi itu ada data yang bahkan itu belum mateng dan perlu diperbaiki saat itu juga. Iya benar. Tadi seperti menyambung dengan Ben juga, di awal itu praproduksinya kan hampir mungkin semingguan itu dari anak-anak riset dan data, terus kemudian dari teman-teman grafis, dari tim-tim visual tuh mereka benar-benar punya open source khusus buat open source intelligence untuk mengambil data itu tadi. Nah, yang kami pikir adalah memang itu bumbu utama ya gitu, maksudnya ingredients utama gitu, yang menjadi main course-nya film ini gitu. Karena di situ tiap hari itu ada update baru, tiap hari ada verifikasi baru, ada temuan baru gitu, yang mana itu harus segera cepat dielaborasi gitu. Makanya bahkan sampai ketika produksi di studio aja itu masih banyak revisi juga gitu. Jadi tetap harus ngerombak lagi, nambah beberapa revisi grafis atau apa gitu. Jadi itu sih yang paling susah menurut kami ya di film Dirty Vote ini gitu. Berarti menyambungkan puzzle yang sudah ada sebenarnya. Iya. Bertebaran itu Betul. kemudian dinarasikan sehingga orang itu lebih mudah untuk mencernanya, itu yang agak sulit ya. Nah. Storytellingnya gitu ya. Betul, apalagi secara visual kan juga treatmentnya juga seperti presentasi, seperti orang kuliah gitu, apa namanya yang kita sebut explanatory kan gitu. Nah itu tantangan tersendiri juga sih, bagaimana kita bisa mengemas itu menjadi lebih enak ditonton gitu ya Ben ya. Bahkan sering sekali itu, makanya waktunya sampai 12 jam syutingnya itu karena di tengah jalan sering ada revisi. Revisi grafis, kejar terus. Ini salah, ganti, cut dulu. Jadi akan begitu terus gitu. Jadi ya satu persatu lah segmennya dibikin kayak gitu. Ngomongin soal treatment Treatment gitu visual. kan. Tadi bahwa Dirty Vote itu salah satu bentuk film dokumenter juga. Kalau teman-teman 2 tahun belakangan ini kan juga ngerjain banyak proyekan tentang film dokumenter. Dan sepertinya film Dirty Vote itu model baru dalam sebuah dinamika bentuk film dokumenter gitu. Nah, kalian sendiri seperti apa kok terjun tiba-tiba memunculkan film dokumenter dengan bentuk explanatory ini? Kesulitan apa yang kalian dapatkan gitu? Kalau dibandingin dengan film-film dokumenter yang pernah diproduksi sebelumnya? Iya. Sebenarnya ini film ini kalau secara visual memang bisa dibilang memang jenuh ya di mata itu kan, karena gambarnya kan tadi itu Presentasi iya gitu kan? presentasi wide gitu, terus ekspresi gitu kan. Nah tapi justru yang mungkin menarik di mata teman-teman adalah cara ketiga pemeran tadi membawakan gitu, antara tektok satu sama lain, terus kemudian chemistry yang dibangun di depan tadi di studio, di presentasi itu memang menjadi treatment utama gitu. Mereka latihannya juga lumayan tuh, 3 orang beliau itu sambil bagi part, sambil ada istilahnya apa dramaturgi juga gitu di situ gitu. Nah kalau untuk urusan visual kami pengen menghadirkan yang raw sih, kayak istilahnya karena waktunya juga sempit, terus kemudian juga dana terbatas gitu. Ya jadi kami justru pengen menghadirkan yang sesimpel dan sesederhana mungkin gitu. Karena sudah sering kita lihat mungkin
visual-visual yang terlalu banyak gimmick atau tidak terlalu terlalu mewah gitu kan udah paling sering kita lihat. Nah, sesuai dengan konsep kami gitu yang bahwa yang pemilu yang dihadirkan di tahun ini tuh udah kebanyakan gimmick, udah kebanyakan dramatisasi gitu kan. Jadi kita pengen mencoba menghadirkan yang mentahnya lah, raw-nya gitu ya. Mungkin kalau Ben gini sebagai editor gimana Ben? Ya, agak susah ini kayaknya. Karena kebetulan Ben 2 tahun belakang, terutama awal-awal ekspedisi juga di sini mulai ngedit tuh. Iya, benar. Ngeditnya pun juga langsung dokumenter panjang dan Iya. agak rumit karena variabelnya banyak gitu kan. Tiba-tiba ini hal baru tuh. Iya. Ngedit video explanatory bahkan sampai 2 jam. Ya saya pikir raw-nya lebih dari 2 jam gitu kan. Iya. Ya, Lebihnya gimana, kemudian kamu yang mengemas menjadi satu buah tontonan yang menarik bahkan gitu kan. Itu seperti apa? Ya, Dirty Vote ini saya rasa apa ya? Sebuah cara baru orang untuk bercerita sebenarnya, bercerita lewat audiovisual. Karena pertama mungkin karena faktor ini juga ya teman-teman, variabel isunya juga sebanyak itu gitu. Dan kalau kita bikin film, kita akan butuh waktu, nggak mungkin selesai hari ini juga, nggak mungkin selesai kemarin juga maksud saya. Akan sangat gimana cara kita membuka menampilkan visual alasan kenapa 6 provinsi di Papua dimekarkan demi alasan pemilu tadi itu. Iya, nggak ada cara lain lagi gitu. Jadi kita bisa mungkin dengan grafis dan segala macam, tapi kami rasa kurang kuat aja kalau cuma dari orang yang pembuat film yang ngomong gitu. Jadi makanya diundanglah 3 orang ahli hukum tata negara itu tadi. Dan soal variabel kesulitan dalam teknik editing ya saya rasa justru lebih gampang. Karena semua sudah di-set sedemikian rupa, sama seperti film fiksi. Ketika film fiksi diproduksi, ada naskahnya, ada potongannya segala macam, apa yang dipakai sama yang nggak dipakai sudah diatur gitu. Dan benar-benar tinggal masuk di mesin editing, semua yang dipakai aja kan gitu. Kalau sebagian besar yang kita rekam di perjalanan ekspedisi Indonesia baru misalnya, itu kan kita syuting aja semuanya kan, terus nanti kita milah-milah di tengah-tengah jalan. Nah kalau ini kemarin sudah dapat semuanya, sudah jadi set sekitar 3 atau 4 jam roll-nya tuh, 3-4 jam, setiap segmen itu udah masuk semua di situ. Itu kita cuma mangkas-mangkas bagian-bagian yang kira-kira berpotensi akan kena kena dampak hukumnya, problem hukumnya, atau terlalu bertele-tele. Itu aja yang dipangkas biar orang nggak sama sekali jenuh, tapi ya tetap aja jenuh kan ya. Makanya kemarin pada saat film ini rilis, Mas Dani sempat bilang ke saya sama salah satu DOP-nya, Mas Jagat Raya. Dia bilang begini, kira-kira kalau kita rilis film ini orang bosan nggak ya? Udah pasti bosan. jangan bilang nggak bosan, pasti bosan gitu. Tapi ya harapan kita sih orang nontonnya full tapi dengan jeda per segmen. Makanya kami bikin per segmen, setiap orang diganti segmennya. Dengan harapan tadi itu untuk menghindari kejenuhan kira-kira gitu. Tapi untuk saya sendiri yang edit, ya dengan waktu tempo edit segitu, ya jenuh harus juga memaksimalkan juga ya. Jangan namanya jenuh pasti jenuh aja. Ya makanya kayaknya ketika ngedit itu juga harus memperhatikan mood kita sendiri gitu kan. Betul. Nah, kamu memanage moodmu itu seperti apa? Apalagi ini explanatory loh, dokumenter, dan isinya cuma orang ngomong presentasi. Bahkan kalau kita dengerin dosen ngajar pun, kalau dia storytellingnya nggak enak gitu kan, kadang juga males ngedengerin, bahkan skip kelas gitu kan. Nah ini kamu 3 jam raw material atau 4 jam bahkan. Memanage moodmu itu untuk stay into editingnya itu seperti apa? Mungkin karena saya udah mengesampingkan itu ya mungkin ya, waktu post proses itu, karena saya rasa waktu sudah mepet juga. Dan menurut saya seperti yang Mas Yusuf bilang tadi, ini kayaknya titik didih kami, titik puncak apa yang bisa kami berikan sebagai anak muda gitu ya, yang bergelut di bidang jurnalistik atau di film. Jadi ya udah, saya maksimalkan aja apa yang saya punya waktu itu, dan nggak berharap apa-apa gitu. Saya cuma berharap memang kayak ya udah, apapun yang saya korbankan, hari ini rilis, besok rilis, selesai. Terserah mereka apakah film ini nanti akan jadi diskursus atau akan penuh dengan serangan, tapi buatnya serangan sih paling banyak ya. Ya memang ada titik di mana saya akan memilih untuk tidur sebentar ketika saya sudah capek banget ya, tidur bentar terus bangun lagi, ngedit lagi, ngobrol lagi sama DOP, sama sutradara soal apa yang dipangkas, apa yang enggak gitu. Tapi benar-benar waktu itu saya nggak mikirin mood lagi sih waktu itu sih, kayak udah mepet banget waktunya nih, teman-teman yang lain. Dan saya juga merasa bahwa bukan cuma saya yang bekerja keras gitu. Ada teman-teman videografer yang bekerja keras, teman-teman riset bekerja keras juga, grafis. Itu mungkin lebih gila-gilaan daripada kami gitu loh. Jadi saya rasa bahwa oke, semua orang berkorban. Jadi ayo kita sama-sama wujudkan ini. Ya aku udah kesampingkan semua mood udah nggak udah mikir lagi. Karena memang kesadaran kolektif itu sudah muncul di situ ya.
Ya, ngomongin tentang ekspektasi tuh, apakah kalian sampai expect, ya sampai sekarang kita lihat di media sosial, bahkan Dirty Food sendiri sudah tayang hampir lebih dari 18 juta kali di 2 channel, yaitu di channel Dirty Food sendiri, ataupun di channelnya PSHK ya. Kalian expect nggak sampai seviral itu, bahkan 2 hari sebelum pemilu, itu trafficnya itu naiknya sampai tinggi banget, dan channel Dirty Food pun sampai kena soft banned gitu. Ketika kita nyari Dirty Food di search engine-nya YouTube itu nggak muncul, nggak langsung muncul ke channelnya Dirty Food. Ekspektasi kalian itu seperti apa sebenarnya ketika mau melempar dan ikut terjun di produksinya ini gitu? Iya, sebenarnya nothing tulus aja sih ya Ben ya. Mau ini lebih besar dari Sesi Killer atau enggak, kayaknya udahlah, ini saatnya gitu. Karena ya kayaknya udah terlalu kritis sih negara ini gitu. Maksudnya pemerintahan ini ya, terutama di era-era pemilu yang sekarang gitu kan, kayaknya ini juga udah saatnya gitu. Publik itu banyak tahu, banyak mencerna gitu, yang sebenarnya terjadi di lapangan itu seperti apa gitu. Mungkin riset-riset yang ada di film Dirty Food itu sebenarnya sudah ada bertebaran di media sosial sana, makanya kita sebut tadi open source intelligence tuh. Tapi yang membuat film ini mungkin menjadi boom adalah tadi cara mengemasnya, kemudian cara publikasinya juga gitu kan, isunya juga, dan kami menganggap film ini milik bersama gitu. Kita waktu itu juga setuju deal bahwa ini bisa disebarluaskan dengan cara apapun, semasif apapun gitu. Ya benar, proses distribusi seperti itu kan ya. Jadi ya sebenarnya nggak expect sih, ya nggak expect bisa se-boom ini gitu. Ya. Bahkan di Twitter sendiri sampai H+3 setelah pemilu itu juga masih ramai terus, masih trending terus Dirty Food itu. Iya, kalau nggak salah sempat mencetak 500.000 obrolan tweetan di X itu. Kalau dari Benaya sendiri gimana? Gimana ya? Ya kalau expect akan sebesar ini, expect juga sih sebenarnya. Udah ngerasa sih kayak, karena kontennya juga relate dengan semua orang saya rasa. Semua orang yang waktu itu mau menentukan pilihannya soal siapa, dan orang yang nggak tahu soal, tapi kami sebenarnya sama sekali nggak berurusan dengan siapapun pilihannya mereka gitu. Nggak ada urusan, kalian mau pilih siapapun nggak ada urusan. Tapi yang kami pengen tampilkan bahwa ada loh kecurangan seperti ini di negara kita gitu. Dan yang nggak ada yang benar-benar ngeh gitu, cuma jadi sekedar kayak menormalisasi segala macam beranda yang Mas Yusuf bilang tadi itu, kayak normal aja, ada hal-hal yang baru dilakukan pemerintah, semua dianggap normal, kayak nggak dianggap bahwa itu punya hukum punya hubungan antara satu dengan yang lain, ada alasannya gitu. Sehingga akan banyak sekali korban yang korban yang tumpah di luar sana gara-gara mewujudkan apa yang jadi ambisinya pemerintah ya gitu loh Mas. Ya ya syukur-syukur sih kalau sampai sekarang masih filmnya masih dianggap sebagai media pembelajaran atau sebagai diskursus di luar sana. Jadi ya ekspektasinya saya sampai segitu aja sih. Tapi kalau untuk sampai mengubah kebijakan untuk mengubah pilihan orang, saya nggak ekspektasi di situ. Jadi kalau orang bisa berubah pilihannya gara-gara nonton film itu, ya itu masing-masing orang lagi. Kami nggak peduli siapapun pilihan kalian gitu. Toh tetap akan terjadi kerusakan lingkungan luar sana, tetap ada masalah penggusuran yang menyebabkan masalah-masalah sosial luar sana gitu. Jadi ya kami cuma pengen menggambarkan 25, kalau kata Yusuf Kalla kan cuma 25% yang ditampilkan gitu. Tanpa saya bilang Yusuf Kalla itu dari paslon mana ya, tapi dia bilang begitu. Jadi bayangkan seorang mantan presiden Yusuf Kalla, mantan wakil presiden Yusuf Kalla, dia bilang begitu 25%, dan dia tahu itu. Saya nggak bisa bayangkan sih kalau dia tahu semua 25% dan dia nggak ngomong apa-apa di luar sana gitu. Ya udahlah. Jadi kami cuma melakukan tugas kami sebagai filmmaker dan jurnalis aja sih. Sebenarnya kayak voicing the voiceless sebenarnya yang kalian lakukan saat ini gitu. Tapi mungkin kebiasaan teman-teman melihat medsos tuh juga berpengaruh banget sih. Mereka terutama di TikTok ya, generasinya Ben ini, generasi Z ini, mereka udah biasa dengan melihat konten-konten yang cuma 2 menit, yang cuma sesaat gitu, tanpa mencerna lebih panjang gitu. Nah, Dirty Food menawarkan hal yang pembeda itu gitu. Bagaimana konten yang berat, yang kemasannya memang tadi lebih mengedukasi, tapi dikemas dengan cara yang panjang dan runtut gitu, secara fakta gitu. Nah, itu yang mendasari sebenarnya kita perlu berpikir ulang gitu. Bagaimana literasi visual itu dikaji gitu. Bagaimana liputan-liputan atau yang informasi yang sesaat itu sebenarnya harus dicari dulu faktanya, cari dulu tarikannya ke belakang gitu. Nah, itu menurutku pembiasan visual yang harus coba kita terus galakan saya gitu. Melihat situasi bahwa Dirty Food menjadi viral gitu kan, pasti ada hal-hal yang
berubah nih di sekitaran kalian gitu. Misalnya kayak medsos kalian yang kemudian banyak komen atau bahkan banyak like gitu kan, atau engagement kalian itu naik gitu. Mungkin dari Benaya ataupun Yusuf ada colekan-colekan dari netizen gitu barangkali? Ya ada sih sebenarnya gitu. Ada beberapa orang yang justru DM nanya beberapa hal yang yang kami juga nggak bisa jawab, kayak kenapa 31.000 surat suara yang sudah dicoblos nggak masukin di film? Kenapa kecurangan-kecurangan di Wonosobo nggak dimasukin? Itu kecurangannya, filmnya udah rilis, kecurangannya baru terjadi gitu. Soalnya salah kami bahwa kami nggak masukkan di situ gitu, makanya. Kalau ada banyak elemen tadi yang saya bilang tadi, banyak sekali elemen kecurangan yang nggak masuk, memang nggak masuk. Ya itu yang bisa kami ketahui aja, yang kami paparkan di layar gitu. Atau mungkin saking banyak curangnya, jadi nggak sempat masuk. Ya bisa jadi. Ya. Sudah ternormalisasi. Iya betul. Terus saya coba lagi 2 hari setelah Dirty Vote rilis, saya coba ngupload video di TikTok gitu, video selfie TikTok gitu. Hanya ngomong-ngomong bilang mau terima kasih udah nonton Dirty Vote gitu-gitu. Langsung itu Diserang. sampai sekarang udah 2 juta lebih yang nonton kayaknya. Yang nonton ya baru viewers ya. Terus yang komentarnya udah ratusan komentar, dan ya semua bertanya bahwa, bukan bertanya sih, tapi kayak menyerang bahwa ini film nggak netral, ini film pesanan, ini dibayai oleh antek asing. Kalau sebenarnya kalau antek asing kan kita nggak pakai Supra, aku bilang. Kayak gitu. Udah ekspedisi lagi kita harusnya. Iya makanya. Jadi saya bilang kayak, ya sudahlah. Tapi banyak juga teman-teman yang justru mendukung, kayak ngasih support, kayak teman-teman di sana tetap semangat, suarakan kebenaran dan segala macam. Ya itu jadi apa ya, tetap jadi semangat buat kami untuk tetap berkarya sih sebenarnya. Gitu. Satu dan lain hal. Mas Yop gimana? Ada gitu? Iya, sebenarnya mempertimbangkan mitigasi keamanan juga sih sebenarnya. Terutama bagi teman-teman yang ikut terlibat, terus kemudian mungkin juga karena juga ada sempat medsos satu orang anggota kami juga dihack gitu, baik media sosial, baik messenger juga gitu. Jadi ya kemudian juga sempat membentengi itu juga sih untuk tadi komunikasi terus media sosial tuh. Tapi secara nggak langsung justru kalau di aku banyak yang support sih gitu, karena mereka kebanyakan udah geram gitu kan, udah sampai bener-bener nahan, terus sampai ternyata setelah keluar ini mereka bilang wah good job gitu segala macam, teman-teman selamat atas rilisnya ini, kalian berani banget sih gitu. Ya intinya keberanian itu yang mereka salut gitu, karena di era sekarang kan mereka nggak bisa lebih demokratis untuk menyuarakan, nggak bisa terlalu berani, apalagi juga teman-teman banyak yang seangkatanku tuh kerja di media massa ya, media arus utama ya. Jadi itu sih dari teman-teman jurnalis seangkatanku, mereka menyemangati di situ. Bahkan jurnalis-jurnalis di media mainstream pun agak susah membicarakan hal seperti ini gitu. Oh, susah banget karena aturan yang sangat tegas di role mereka. Iya sih benar. Di meja redaksi itu pasti udah ada guidance-nya, aturannya. Kamu harus sampai sini aja, nggak boleh lebih gitu. Betul. Dan mereka merasa terpuaskan dengan adanya yang berani ngangkat ini. Mungkin keresahan yang sama kali ya di dalam mereka. Oke, kawan-kawan di Balik Bingkai, ini disclaimer dan out of the context. Jadi kalau teman-teman nanti mendengarkan suara ketukan segala macam, jadi itu adalah suara tukang dari tetangga kami karena studio kami memang studio terbuka seperti ini. Jadi mohon maaf kalau suara itu mengganggu acara program ngobrol baru di Balik Bingkai ini ya. ASMR tukang coy. Iya, ASMR tukang nih gitu. Oke. Ya, tadi sempat ada yang menarik sebenarnya, bahwa salah satu media sosial milik kawan-kawan tim produksi itu ada yang dihack gitu kan. Sampai semenakutkan itukah kalau orang mengungkapkan fakta gitu. Jadi memang ya situasinya itu agak susah gitu untuk dijelaskan. Dan sebenarnya bukan bagian dari tanggung jawab moral kalian untuk membuat film dan menyadarkan masyarakat akan adanya situasi yang nggak benar seperti ini gitu. Tapi setidaknya ini menjadi semangat bagi kami pun yang ada di akar rumput gitu untuk mengetahui lebih lanjut bahwa terbuka lebar nih acara-acara kecurangan segala macamnya. Dan yang kalian harapkan itu sebenarnya setelah film rilis ini apa? Apakah ya itu tadi ada swing voters kemudian memilih untuk ke salah satu paslon untuk menyadarkan, atau setidaknya ada upaya untuk menjegal ambisi
penguasa untuk terus melanjutkan Iya. rezimnya gitu kan, atau seperti apa? Iya, sebenarnya dengan Dirty Vote ini cukup senang ya, karena satu, yang tadinya teman-teman tuh apatis, terutama generasi muda, tidak mau ke TPS, bahkan tidak mau apapun itulah yang mereka sebut golput, mungkin gerakan 4 jari itu. Akhirnya mereka punya kesadaran bahwa aku tuh pengen andil gitu. Untuk kali ini aku bener-bener mau pakai suaraku. Wah, denger teman-teman yang WA kayak gitu, yang chat kayak gitu di DM tuh udah seneng banget gitu. Termasuk saya sendiri sih juga. Akhirnya mau nyoblos tuh ya tahun ini gitu. 2019, 2015 nggak kepake. 2014 juga nggak kepake juga gitu. Jadi sebagai yang terjun di film ini, suatu kebanggaannya di situ sih. Harapannya juga semakin ke depan itu teman-teman juga makin pengen bercerita soal politik, mendiskusikan ini. Karena ya kalau nggak generasi kita tuh, ya kapan lagi gitu kan ngomong kayak gini itu. Masa generasinya Samsul? Bahaya nih. Ya, kita kan generasinya Samsul, tapi ya jangan. Itulah. Ya, bisa. Kalau Binaya sendiri gimana? Ya tadi saya sama kayak yang saya bilang tadi, kayak harapannya sih film ini jadi pendidikan publik ya kayak gitu ya. Iya. Terlepas tadi dari semua orang akhirnya berubah pilihan politiknya atau ada yang makin gencar pilihan politiknya, it's okay, itu bagian dari keputusannya mereka, dan kami nggak sama sekali ya nggak berniat mau mengubah keputusan kalian. Ya, memilih. Ya benar. Tapi benar-benar cuma pengen meningkatkan kesadaran sebenarnya bahwa segala sesuatu yang dilakukan di luar sana, apa yang diputuskan di pusat, apa yang dikerjakan di pusat itu berkaitan sekali dengan hajat hidup banyak orang. Gitu. Keputusan-keputusan politik yang diambil itu berkaitan dengan hidup seseorang. Teman-teman di Jogja misalnya beli tanah susah, itu diatur oleh keputusan politik. Teman-teman minum air yang bersih sampai sekarang atau masih akses beli beras karena sekarang berasnya mahal gitu, ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Bahkan harusnya kalau orang-orangnya marah karena tiba-tiba pilihan politiknya berubah atau dianggap film ini merubah, saya rasa tidak, karena bapak saya dia share filmnya di media sosialnya dan dia bilang ke saya tetap pilih 02. Jadi di mana bagian saya merubah pilihan politik, Iya, jadi betul. itu orang tua. Jadi saya pikir bahwa ya memang saatnya orang-orang benar-benar sadar gitu loh. Orang-orang terlibat, bukan cuma sekedar 5 tahun demokrasinya, tapi setiap tahun, setiap saat, setiap keputusan politik dikawal sama-sama. Jangan apatis dengan segala macam kebijakan, karena itu sangat berbahaya, Bes. Iya. Tapi yang menariknya kita pasti ditanya orang tua juga ya, Ben. Kamu aman gak gitu? Itu di Ya, berita itu pasti ada ditanyain, dikriminalisasi, kamu Iya. dilaporin nggak? Saya bilang belum, Pak. Kita berdua belum ya, Iya, janganlah, iya. jangan sampai. Mungkin dari sisi kawan-kawan sendiri, oke, saya berani mengambil risiko apapun itu, tapi tidak dengan orang-orang sekitar kalian. Kalau orang-orang sekitar kalian, ya let's say seperti pasangan atau bahkan orang tua, mereka seperti apa sih sebenarnya? Melihat kalian terjun nih, masuk ke sini dan boom, viral. Banyak kontra dan pro-nya juga bahkan gitu kan. Apa yang mereka rasakan? Justru kalau dari aku mesti yang sendiri yang agak-agak lebih parno sih gitu. Karena memang profesi ini kan juga nggak, apa ya, istilahnya nggak dalam artian nggak dengan baik-baik aja gitu. Memang ngomongin soal giving voice for the voiceless, ngomongin akar rumput tuh memang banyak halangan gitu, kayak rintangan gitu. Sebenarnya lebih banyak kontranya sih dibanding pro-nya gitu. Tapi ya karena ini udah kayak semacam jadi panggilan hati, panggilan jiwa ya mau nggak mau bagaimana kita mau komunikasikan itu kepada keluarga atau pasangan sebaik mungkin gitu. Ya memang nggak banyak dipakai, nggak banyak diikuti ya jalan ninja ini sebenarnya kayak gitu. Itu agak berat sih. Oke, itu sih kalau ngomongin ke keluarga ya. Dari Benanya nih yang paling muda ini. Iya, yang Kayaknya masih bujang. keberaniannya itu masih Menggebu-gebu. gitu kan. Beda dengan Oke, kita hajar aja. Tapi orang tuamu gimana, Ben? Aman sih orang tua harusnya ya. Ya dari waktu memilih untuk keliling Indonesia kemarin, orang tua saya udah bilang kalau ya saya mau jadi jurnalis, kuliahnya juga jurnalis, jadi ya cara orang jadi jurnalis sampaikan dia tetap berpihak pada kebenaran. Gitu. Jadi kebenaran di siapa sekarang yang kita ambil, kebenaran yang kadang-kadang kebenaran kita temukan di orang-orang di desa, orang-orang kecil yang nggak ada hubungannya dengan politik, atau dengan penguasa gitu. Kadang-kadang kebenaran kita dapatkan dari mereka gitu. Jadi saya pikir kalau orang tua saya pengen saya jadi jurnalis yang baik, ya ini cara saya jadi jurnalis yang baik gitu. Bukan jurnalis yang sekadar kerja normal gitu, nggak gitu. Maksudnya saya berpikir mungkin teman-teman lain juga bisa menyuarakan kebenarannya lewat caranya sendiri, lewat berita setiap hari yang
mereka liput dan segala macam gitu. Dan ini bagian dari saya sebagai filmmaker dokumenter gitu. Itu sih. Dan ya di obrolan podcast sebelumnya saya juga sempat cerita bahwa kita tuh berdua itu diajarkan di Ekspedisi Indonesia Baru membangun integritas dan independensi tadi. Jadi suara kita nggak mudah dibeli dengan suap atau uang gitu, ya segala macam. Makanya kita coba menyuarakan tadi yang sebenar-benarnya yang sesuai fakta gitu. Ya begitulah. Dan harusnya sih secara jurnalis muda harus dibangun seperti itu ya mentalnya Ben ya. Dan justru saya rasa saya diinspirasi oleh banyak orang di luar sana ya. Diinspirasi oleh tokoh-tokoh yang saya temui selama keliling Indonesia, justru mereka yang membentuk pemikiran saya sekarang gitu. Jadi saya rasa bahwa pemikiran saya sekarang dibentuk sama apa yang saya temukan di lapangan, apa yang saya lihat, bukan serta-merta dicekoki oleh 1-2 orang dan segala macam, 1-2 lembaga atau 1-2 parpol gitu. Nggak gitu, tapi memang benar-benar proses yang panjang untuk sampai di titik ini sih. Gitu sih. Tapi ya itu, tetap akan begini aja terus sih. Ini udah 30 menit lebih dan dari situasi yang tadinya agak Ketenang, ya agak tenang, kemudian ini mulai ada hujan dan angin, Gelap. dari yang tadinya panas menjadi lebih sejuk. sampai rintiknya datang ke sini tuh. Kayaknya obrolan kita dipantau oleh Voldemort. Oke, ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir ya, atau pamungkas gitu kan. Sebenarnya situasi yang ada saat ini semacam menjadi anomali dari hal yang sudah ada sebelum pemilu gitu kan. Kalau kita lihat pemerintah sebelum pemilu itu gencar mengadakan bantuan sosial, terutama untuk warga-warga dengan kondisi ekonomi bawah. Mereka membagikan beras, dan kemudian setelah pemilu tiba-tiba beras itu naik harganya sampai hampir 2 kali lipat. Kalau sebelumnya itu 10.000, 11.000 itu udah dapat, tapi sekarang sampai menempuh arah sampai ke 18.000 kalau nggak salah harga ecerannya gitu kan. Baru. Terus kemudian ketika ditanya, pemerintah itu menjawab atau mempunyai excuse bahwa ini perubahan iklim dan hal ini menjadi dilema gitu kan. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Ya, kita tidak bisa melawan alam ibaratnya, tapi setidaknya mereka punya peran gitu kan. Tadinya sebelum pemilu, sebelum mendapatkan suara gitu, gencar tuh ada bansos, beras segala macam dan aman. Tapi setelah pemilu tiba-tiba kok ada anomali, harga naik. Setelah kalian rilis juga filmnya gitu kan, kayaknya kok nggak mengubah apapun gitu. Dan orang-orang di luar sana pasti banyak juga yang berpikiran, oh nggak ngefek nih filmnya segala macam. Kalau dari kalian gimana menanggapi hal-hal seperti itu? Ya sebenarnya bukan cuma Dirty Vote ya, yang bahas soal kebijakan segala macam. Di Silatani yang Mas Rizky sebagai editornya juga kan kami bahas semua itu. Ini editornya guys. Di film Silatani. Kami juga kita sempat ngomong soal beras kan, soal harga yang naik, dan kita ngomongin soal perubahan cuaca juga Titan Mongso ya. Titan Mongso yang ora kanggo kalau bahasa Jawanya. Kayak gitu. Ya ngomongin itu kan, beras itu. Iya, sudah dibahas di situ, dan ya emang kayaknya kenapa hal ini tetap terjadi karena awareness aja menurutku. Menurut kami ya. Salah satu bagiannya ada karena kesadaran, karena orang-orang nggak menganggap bahwa orang-orang di desa itu justru punya peran yang lebih besar untuk menghidupi atau perputaran untuk menghidupi perut kita gitu. Menghidupi pangan untuk orang-orang di kota kayak gitu. Justru orang di desa ini sering sekali kayak itu tadi, sering sekali kena tekanan bertubi-tubi dari alam yang sudah sekarang udah nggak menentu, kebijakan soal distribusi pangan juga nggak menentu. Kadang mereka yang nanam padi malah beli beras yang lebih mahal kadang, atau dapat beras yang program bantuan, program PKH namanya. Beras PKH itu kan tragis sekali ya. Dia nanam beras, justru dia nggak bisa nikmati beras yang enak. Nikmati beras yang enak justru kayak gitu. Itu adalah tragedi di pertanian kita sebenarnya. Dan beras mah emang nggak enak, Bang. Nasi yang enak. Nasi, sorry. Iya, selalu salah dengan itu. Saya selalu clear. Iya. Tapi kalian paham lah maksud saya. Ya anak muda ini agak lain memang. Jadi maksud saya kayak gitu Mas Rizky. Ada banyak sekali film-film yang kita pernah bikin, film pertanian, film soal pariwisata, soal kelautan, bahkan kita sudah sebanyak itu filmnya Mas Rizky. Dan saya rasa kalau masih ada sesuatu yang janggal, memang kayaknya ya memang gak ada perubahan dari sononya, dari pemerintah itu pemerintah tadi yang saya bilang tadi kayak coba saja ada melibatkan masyarakat lokal, melibatkan orang-orang di desa,
dalam setiap kebijakan pengambilan keputusan. Dan saya rasa kita sedikit demi sedikit akan nggak bergantung sama beras impor, nggak bergantung sama pangan-pangan dari luar untuk kita sendiri gitu. Gimana Mas? Iya, tapi kalau tadi yang ngomongin soal climate change tuh manusia selalu memojokkan alam gitu sebagai pembanding gitu. Tapi kita tidak pernah melihat dari dalam dulu. Coba kita lihat dari unsur manusia sendiri gitu, bahwa kita mungkin mengalami masa yang dimana bisa dibilang people change gitu, bukan climate gitu. Karena kalau ngomongin people change, manusia bisa disalahkan atas segala bentuk climate change ini gitu. Bahwa yang namanya manusia itu tidak selalu di atas, tidak menjadi pusat peradaban dunia atau pusat titik inti dunia ini berjalan tuh. Yang mereka sebut selalu antroposentris kan gitu. Nah, kalau kita ngomongin people change, ya banyak juga keputusan-keputusan, kejadian atau keperbiakan manusia itu yang tidak memihak ke alam gitu. Tidak misalkan contohnya simpelnya tanah aja kan, sering dipakai pupuk tadi pestisida, pupuk non-organik gitu kan, itu juga bisa mengindikasikan bahwa manusia itu selalu menyalahkan bumi, menyalahkan alam itu atas apa yang terjadi semuanya di bencana gitu. Nah, sikap-sikap antroposentris ini yang selalu dikambing hitamkan sama pemerintah kita juga gitu. Kok kenapa ikan langka gitu? Oh ternyata karena Titan Mongsongnya nggak berjalan. Nah, Titan Mongsongnya berjalan, ya justru baliknya itu ke manusia sendiri gitu. Mereka membuang sampah di laut, limbah, terus mencemari ekosistem pantai. Kan puluhan tahun, jutaan tahun itu juga, ratusan tahun tuh nggak pernah ada masalah gitu. Sebelum ada manusia juga fine-fine aja tuh ikan pada bertelur gitu. Nah, sebenarnya yang coba pengen kita telisik lagi dari kacamata anak muda tuh ya itunya gitu. Bagaimana kita sedikit lebih berimbang lah ke alam. Kalau bisa dibilang si Farudin Faiz tuh bilang, si bapak itu bilang di buku yang Aldo Lepo tuh sedikit ke arah biosentris lah gitu. Jadi menemukan titik tengah antara kehidupan manusia dan kehidupan alam gitu. Oke. Baik, sepertinya ini menjadi akhir dari obrolan kita saat ini atau ngobrol bareng di balik bingkai. Dan memang yang harus digarisbawahi adalah teman-teman pembuat film ini sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan hal-hal perubahan gitu kan. Tapi ya kami memiliki kesadaran bahwa kita perlu berubah supaya situasi yang ada di sekitaran kita di masa depan itu akan lebih baik lagi gitu kan. Dan kami memilih untuk menyuarakan itu. Bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya sudah kita bakalan terus-terusan mengalami hal-hal seperti ini. Kejadian-kejadian yang selalu menerpa kaum-kaum dengan ekonomi bawah gitu ya akan terus berulang gitu loh. Ibaratnya mereka selalu dijadikan semacam sacrifice istilahnya. Dikorbankan. Dikorbankan gitu, menjadi tumbal ibaratnya. Makanya kami memilih untuk kami melakukan perubahan dengan cara membuat film. Karena kalau perubahan itu bisa dilakukan hanya dengan membuat film, ya semua orang harusnya memilih untuk membuat film aja untuk bisa berubah gitu kan. Tapi faktanya nggak begitu gitu kan. Karena ada sistem yang mengelola negara ini, atau bahkan kita kalau ngomongin skupnya dunia ya ada sistemnya sendiri gitu kan. Dan film menjadi salah satu jembatan, alat kita untuk berkomunikasi, untuk melakukan perubahan itu sendiri gitu. Ya, sepertinya kayaknya kita cukupin saja karena situasi juga sudah tidak menentu di sini. Kayaknya kita tidak diilhami, tidak didukung dengan alam juga. Konangan, bro. Oke, terima kasih Benaya dan Yusuf atas kehadirannya di sini dan mau ngobrol sharing-sharing session bersama di balik bingkai. Thank you. Closingnya udah apa? Ya, oke. Udah selesai ya belum? Ya, dikit lagi. Anomali setelah keluar. Iya, nggak apa-apa. Ada. Atau mau diganti baterainya dulu? Ada, ganti aja dulu. Di sini. Suaranya aman nggak itu? Cut dulu aja deh. Di kamar. Suaranya ini kalau gerimis aman nggak ya? Keren, gila ya.